percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliko keren, sampai tahun 2021 jumlah pahlawan nasional yang dimiliki Indonesia sebanyak 195 pahlawan. Dari 195 pahlawan nasional Indonesia ini, 5% diantaranya beragama Katolik atau sebanyak 10 pahlawan. Para pahlawan nasional beragama Katolik ini ternyata juga berjuang keras untuk menanggapi panggilan iman mereka loh. Dari 10 pahlawan nasional Indonesia yang beragama Katolik, 4 diantaranya ternyata bukan terlahir sebagai seorang Katolik. Mereka baru menjadi Katolik mengikuti panggilan setelah meranjak dewasa. Wah, siapa sajakah mereka? Inilah kisah perjalanan spiritual 4 pahlawan nasional Indonesia yang memutuskan berpindah agama menjadi Katolik. 4. Slamet Riyadi. Slamet Riyadi adalah seorang Brigadir Jenderal Anumerta TNI yang lahir pada tahun 1927. Lahir di Solo, Jawa Tengah, ia adalah putra dari seorang tentara dan penjual buah. Di balik semangat membara pahlawan nasional Indonesia Slamet Riyadi yang berperang melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang, ia ternyata memiliki perjalanan iman yang luar biasa. Terlahir dari keluarga Muslim, ia memutuskan berpindah agama menjadi Katolik. Hal ini berawal ketika Slamet Riyadi tak sengaja mendengar suatu alunan lagu yang berasal dari salah satu gereja Katolik. Ia tersentuh dan langsung merasakan kedamaian di saat dirinya tengah bertempur dan situasi perasaan yang kacau. Hal inilah yang menjadi titik baliknya percaya pada Tuhan Yesus dalam iman Katolik dan meminta dibaptis. Slamet Riyadi pun akhirnya dibaptis menjadi Katolik pada tahun 1949 di Solo ketika dirinya berusia 22 tahun. Ia pun mendapat nama baptis Ignatius menjadi Ignatius Slamet Riyadi. Pada tahun 1950 ia gugur saat bertempur di Maluku melawan pasukan Republik Maluku Selatan. Atas jasanya yang besar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menegakkan rasa nasionalisme di tanah air, ia pun diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2007. Namanya diabadikan di sejumlah tempat seperti Jalan Utama Solo dan di salah satu kapal KRI. 3. Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 1893. Pahlawan nasional yang juga adalah Jenderal TNI Anumerta ini terlahir sebagai seorang Muslim. Suatu hari, Urip ditugaskan untuk berdinas di Kalimantan. Di Kalimantan inilah ia berjumpa dengan seorang uskup terkenal kala itu yaitu Monsinyur Wallenberg. Urip dan Monsinyur Wallenberg bahkan menjadi teman dekat. Hingga Urip kagum akan iman Katolik yang dimiliki Monsinyur Wallenberg, lalu terpanggil dan meminta dibaptis menjadi Katolik. Setelah dibaptis, pahlawan nasional dengan nama lahir Muhammad Siddiq ini akhirnya mendapat nama baptis Benedik hingga menjadi Benediktus Urip Sumoharjo. Pada tahun 1948 ia menutup usia. Atas jasanya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan berhasil menyatukan kekuatan militer Indonesia yang terpecah-pecah kala itu, ia pun mendapat gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 1964. Tak hanya itu, belasan tahun setelah Urip meninggal, Kardinal Monsinyur Darmo Yuwono pada Natal 1964 membawa hadiah berupa piala penghargaan langsung dari Paus Paulus ke-6. Piala penghargaan tersebut diberikan oleh Paus Paulus ke-6 kepada Urip Sumoharjo sebagai penghargaan atas jasanya semasa hidup yang telah berjuang keras bagi gereja dan tanah air. Piala tersebut kini disimpan di sebuah gereja kecil di Kompleks Akademi Militer Magelang. 2. Cilik Riwut. Cilik Riwut adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tahun 1918 di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ia juga adalah seorang marsekal pertama TNI dan Gubernur Kalimantan Tengah kedua. Cilik Riwut ternyata memiliki pengalaman iman yang luar biasa.
Ia adalah seorang penganut agama Kaharingan yang memutuskan berpindah agama menjadi Katolik. Ia terpanggil menjadi Katolik karena sang istri. Sang istri adalah seorang Katolik yang taat asal Yogyakarta dan merupakan seorang perawat rumah sakit Panti Rapi Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun menjalin bahtera rumah tangga dalam pernikahan beda agama, Cilikriwut terpanggil lalu meminta dibaptis menjadi Katolik. Ia pun mendapat nama baptis Anakletus menjadi Anakletus Cilikriwut. Cilikriwut bahkan menjadi orang Katolik yang sangat taat. Ia yang kala itu adalah seorang gubernur Kalimantan Tengah, menjadi pelopor dibangunnya sebuah gereja yang kini kita kenal sebagai Gereja Katolik Katedral Palangkaraya. Sebagai putra asli Kalimantan, Cilikriwut juga berjasa besar membawa masuk Pulau Kalimantan ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cilikriwut menutup usia pada tahun 1987 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada tahun 1998, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasanya yang besar selama hidup memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, membawa masuk Kalimantan ke pangkuan Ibu Pertiwi dan membangun Kalimantan. 1. Monsinyur Albertus Sugiya Pranata. Monsinyur Albertus Sugiya Pranata adalah seorang uskup sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Lahir pada tahun 1896 di Solo, Jawa Tengah, ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal dengan semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Berkat jasanya membangkitkan semangat umat dan melalui tulisannya, Belanda mendapat tekanan internasional, hingga Indonesia pun terbebas secara penuh dari agresi militer Belanda kedua di Semarang dan Yogyakarta pasca kemerdekaan. Kala itu, Monsinyur Albertus Sugiya Pranata membakar semangat dan meyakinkan orang-orang Katolik untuk berjuang bagi negara. Di balik sosok Monsinyur Albertus Sugiya Pranata, ia ternyata terlahir dari keluarga Muslim. Perjumpaan dengan Pastor Van Lith, salah satu imam Katolik Yesuit yang berkarya di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah, membuat Monsinyur Albertus terpanggil dan meminta dibaptis menjadi Katolik. Walau kedua orang tuanya tak merestui, namun bukan menjadi penghalang baginya untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Pada malam Natal tahun 1910, akhirnya Monsinyur Albertus yang masih berusia 14 tahun dibaptis dengan nama baptis Albertus menjadi Albertus Sugiya Pranata. Panggilannya tak terhenti sampai di situ. Ia terpanggil menjadi imam Katolik hingga ditabiskan pada tahun 1931. Pada tahun 1940 ia diangkat menjadi Uskup Agung Semarang. Ia bahkan menjadi uskup pribumi asli Indonesia pertama. Pada tahun 1963, ia menutup usia di Belanda dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Pahlawan Semarang. Atas jasanya yang besar bagi gereja dan tanah air, ia diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun yang sama, yaitu 1963. Namanya diabadikan di salah satu universitas Katolik terkenal di Jawa Tengah. Sahabat Katoliko keren, itulah kisah perjalanan spiritual 4 pahlawan nasional Indonesia yang memutuskan berpindah agama menjadi Katolik. Semoga kisah mereka ini menjadi inspirasi iman bagi kita untuk terus menghidupi semangat semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia dalam kehidupan menggereja, bermasyarakat, dan bernegara. Tak lupa juga kita doakan semoga seluruh pahlawan nasional Katolik kita yang telah meninggal beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Katoliko keren, salve!